Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sesuai dengan anjuran Bapak Presiden Republik Indonesia untuk menghambat penyebaran COVID-19, maka semua aktivitas termasuk ibadah dilakukan di rumah masing-masing. Sekalipun pagi ini kita tidak bisa bersama-sama di dalam gereja Tuhan, bukan berarti mengurangi semangat kita untuk memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan suaranya di rumah masing-masing. Kita akan bersama-sama mengawali ibadah kita di rumah kita masing-masing. Pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta dengan segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Kasih setianya itu kekal untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera yang datang dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bagi sedang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari ini kita ada di rumah kita masing-masing, tidak mengurangi kerinduan kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Kalau hari ini kita bersama-sama seakan-akan kita dikurung, kita tidak bisa kemana-mana, tapi yang pasti ada Tuhan di hati kita, ada Tuhan bersama dengan kita. Apapun kondisi bangsa kita, apapun kondisi kehidupan kita, mari kita bersyukur di hadapan Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus yang telah mati buat kita. Mari sama-sama hilangkan ketakutan dalam kehidupan kita. Kita hanya fokus kepada Tuhan. Ucapan syukur, pujian di hadapannya akan menguatkan hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terjadi di hidup
bukan karena virus corona yang saat ini ada di Indonesia. Hidup hati kami hanya Engkau Tuhan. Terima kasih karena Tuhan, Engkau hadir di tempat ini Tuhan, di rumah kami. Engkau hadir di tempat kami Tuhan, di rumah kami, menjaga keluarga kami. Penjagaanmu sempurna bagi kami. Dan percaya Tuhan, ketika kami menyembah Engkau, ketika kami bersyukur memuji Engkau, Engkau kirimkan malaikat itu Tuhan. Pujian, syukur, penyembahan kami jadi benteng kehidupan kami. Haleluya Yesus Tuhan. Bahwa di tempat ini Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus.
besar, Allah yang luar biasa. Hati kami melimpah dengan sukacita ketika kami menyembah Engkau dan ada dalam hadirat-Mu. Saatnya Tuhan, kami juga rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus mengurapi kami Tuhan, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, sehingga suara Tuhan boleh menjadi berkat, kekuatan, pemulihan bagi setiap pribadi yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang ada di rumah masing-masing. Tema kita di minggu yang keempat bulan Maret ini adalah reorientasi. Dan sebagai landasan untuk kita merenungkan firman Tuhan terambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-73. Saya mengharapkan seluruh jemaat bisa membaca secara keseluruhan dari 28 ayat yang ada di dalam kitab Mazmur pasal 73 ini. Dan saya pada kesempatan pagi hari ini hanya mengambil 2 ayat saja, yaitu ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Keseluruhan daripada Mazmur Asaf pasal yang ke-73 ini menceritakan tentang pengalaman pribadi dan sekaligus merupakan pergumulan dari pribadi Asaf, sehingga nyaris hidupnya terpisah daripada Allah. Kita akan melihat siapakah Asaf itu sesungguhnya. Asaf adalah seorang keturunan Lewi. 1 Tawarikh pasal 6 ayat yang ke-39. Asaf adalah kepala atau pemimpin paduan suara dalam rumah ibadah yang diangkat oleh Raja Daud. 1 Tawarikh pasal 16 ayat 4 dan 5a. Dia adalah seorang seniman senior yang dapat bernyanyi dengan baik dan juga memainkan ceracap. Dia diberkati Tuhan dengan multi talent. Selain sebagai seorang seniman, Asaf juga adalah seorang pelihat yang sama seperti seorang nabi yang menyuarakan akan suara kenabian, berarti orang kepercayaan Allah. Asaf juga adalah seorang pemazmur. Terbukti Mazmur pasal 73 sampai dengan Mazmur pasal 83 adalah Mazmur-Mazmur gubahan daripada Asaf. Berarti saudaraku, Asaf ini bukan orang biasa-biasa saja, tetapi dia adalah orang kepercayaan Allah, orang yang hidupnya dekat dengan Allah, dan bahkan dia adalah orang yang diberkati oleh Allah. Pada pengakuan awal yang begitu tulus dari seorang Asaf yang mengatakan bahwa Allah itu baik, God is good, bagi mereka yang memiliki hati yang bersih dan hati yang tulus. Namun saudaraku, di dalam perjalanan waktu kemudian hari, prinsip ini tidak lagi berlaku bagi Asaf. Sekalipun dia tahu sebagai orang Yahudi bahwa taat itu mendatangkan berkat dan dosa itu mendatangkan celaka. Tetapi mengapa dia bisa berbalik hidupnya dan membelakangi Tuhan ketika dia tahu bahwa sesungguhnya Allah itu mengasihi dan memberkati Asaf? Jawaban satu
Asaf cemburu kepada kehidupan orang-orang fasik yang ada di sekelilingnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak bolehkah kita sebagai orang percaya memiliki kecemburuan? Tentunya ada berbagai macam ragam tanggapan yang akan dikemukakan jika pertanyaan ini saya ajukan. Paling tidak saya mengenal 3 kecemburuan di dalam benak saya. Kecemburuan yang pertama adalah kecemburuan yang memiliki konotasi yang positif. Artinya dilandasi oleh karena cinta, oleh karena sayang dan takut untuk ditinggalkan kepada pasangan hidup atau orang-orang yang terdekat. Saya mengambil satu contoh. Ketika suatu sore sang suami datang dari kantor dan istrinya memperhatikan ada notah warna merah pada bagian kerah baju daripada sang suami yang berwarna putih bersih. Tentu saja kecurigaan itu muncul bagi sang istri, dan ketika dengan bijak dia mempertanyakan kenapa ada notah merah yang ada di kerah daripada baju. Dan ketika sang suami memberikan satu jawaban yang bisa diterima oleh sang istri, maka sang istri bisa memaklumi. Nah, ini adalah satu bentuk kecemburuan yang mendatangkan satu kesejukan dalam kehidupan rumah tangga. Karena ada satu perhatian, tetapi di baliknya juga ada satu kekhawatiran. Karena istrinya yakin di kantor banyak kuntilanak-kuntilanak yang memiliki bibir berwarna merah. Tentu dia curiga, tetapi dia lebih percaya kepada jawaban dari sang suami. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cemburu buta. Ini yang paling berbahaya. Dengan kasus yang sama seperti yang contoh yang pertama, istri langsung mendamprat kepada suami tanpa bertanya terlebih dahulu, karena ini diinginkan oleh sesuatu emosional yang begitu tinggi, kemarahan yang memuncak sehingga dia tidak tahan untuk melakukan hal tersebut. Dan kecemburuan seperti ini akan mendatangkan kegaduhan dalam kehidupan rumah tangga, dan bahkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dapat memberikan satu dampak yang lebih luar biasa lagi, yaitu terpecahnya kehidupan keluarga. Kecemburuan yang ketiga adalah kecemburuan yang berkonotasi negatif, seperti yang dilakukan oleh Asaf. Karena kecemburuan ini dibumbui oleh iri hati, sehingga merubah hati Asaf yang tadinya tulus mengabdi kepada Allah, kemudian condong hatinya kepada keinginan daging. Kalau saudara dan saya mencoba untuk mengerti pergumulan Asaf, tidaklah gampang. Apalagi Asaf yang menjalaninya seperti menusuk hati. Saudaraku, ternyata seseorang yang memiliki posisi atau jabatan yang tinggi di dalam sebuah gereja, seorang yang memiliki pengetahuan yang sempurna, seorang yang memiliki gelar yang banyak, aktivitas rohani yang begitu luar biasa, tidak menjamin orang tersebut setia kepada Tuhan. Nah, di dalam kondisi seperti ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, maka kita tidak lagi bisa menyimpulkan mengapa orang benar harus menderita. Tetapi mari pada kesempatan pagi ini kita mengarahkan dan fokus kepada bagaimana orang benar menyikapi penderitaan yang sedang dialaminya. Saudaraku, apakah benar selamanya Asaf telah terpikat oleh dunia ini dan dia terikat di dalamnya terus-menerus?
Tidak, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Asaf melakukan turning point. Setelah dia bergumul sekian lama di hadapan Tuhan, Asaf berani untuk melakukan reorientasi. Dia berani untuk meninjau ulang apa yang sudah dilakukannya di hadapan Tuhan. Dia berani untuk introspeksi diri tentang sikapnya di hadapan Tuhan. Di ayat yang ke-16, Asaf berani mengatakan bahwa dirinya seperti binatang yang tidak berakal, yang tidak bermoral, yang tidak memiliki nalar, yang bodoh. Sehingga dia mengakui di hadapan Tuhan. Dan ketika dia berjumpa secara pribadi di dalam bait Tuhan, maka sikap yang ditunjukkan oleh Asaf di dalam perjumpaan dengan Allah melakukan pertobatan yang luar biasa dan juga melakukan satu terobosan untuk kembali kepada jalan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Asaf lakukan setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Paling tidak kita simpulkan 4 hal. Yang pertama, Asaf belajar untuk memahami ketika Allah diam. Permasalahan dan juga pergumulannya yang belum sempat terjawab bukan berarti Allah tidak ada, bukan berarti Allah menjauh, tetapi Allah sedang menunda dan bahkan Allah sedang mempersiapkan sesuatu jawaban yang lebih baik yang diberikan kepada Asaf. Dan ini terjadi pada ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Langkah yang pertama adalah memahami akan Tuhan. Langkah yang kedua, tidak hanya memahami, lebih jauh Asaf membangun relasi dengan Allah sebagai satu pribadi yang memiliki otoritas dan dia merupakan subjek yang bertindak. Asaf katakan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan dan hanya Engkau Tuhan. Tuhan yang bertindak. Dia akan menuntun tangan daripada Asaf. Dia menuntun akan Asaf di dalam perjalanannya dengan nasihat-nasihatnya, dan juga Allah membawa serta mengangkat Asaf di dalam kemuliaan. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Langkah yang ketiga, tidak hanya memahami dan membangun hubungan yang intim, tetapi Asaf telah menemukan harta sesungguhnya, yaitu Tuhan. Dulu harta duniawi yang dimiliki oleh Asaf selalu merupakan satu kesenangan, merupakan satu kegembiraan, merupakan satu kebahagiaan di dalam hidupnya. Dia sadar bahwa berkat-berkat Tuhan telah diberhalakan oleh Asaf sedemikian rupa sehingga dia melupakan akan berkat-berkat itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kini Asaf sadar, Asaf mengerti, dan dia telah menemukan harta karun yang paling berharga dan tidak ternilai dalam hidupnya, yaitu Allah Yahweh. Ini yang ketiga, harta yang ditemukan oleh Asaf setelah dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dalam bait ini. Saat apa yang ada di dalam genggaman kita itu hilang, maka Allah menuntun kita untuk menemukan yang terbaik. Asaf telah menemukan Tuhan di dalam kehilangannya, tetapi Allah telah mengubahnya menjadi satu keberuntungan yang luar biasa. Yang keempat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Asaf tidak hanya memahami, membangun dan menemukan, tetapi Asaf meyakini seutuhnya bahwa Allah itu baik. Nah, di sini keindahan kita membaca kitab Mazmur pasal yang ke-73 yang diawali dengan perkataan Allah itu
saudara, dengan kehidupan seorang nabi dalam perjanjian lama yang juga bergumul tentang kebaikan dan tindakan Allah, yaitu Nabi Habakuk. Dia mempertanyakan di manakah letak keadilan Tuhan ketika dia akan menghukum orang Yehuda dengan tentang orang Kasdim yang begitu jahat, yang kejahatannya melebihi daripada kejahatan orang-orang Yehuda. Habakuk bergumul sedemikian rupa sampai suatu saat Allah memberikan pengertian, pemahaman dan pengetahuan tentang sifat alami daripada Allah yang menyatakan God is good, Allah itu baik. Sehingga sekalipun keadaan belum berubah, apa yang dialami oleh Nabi Habakuk, tetapi di dalam keceriaannya, di dalam imannya telah dibangun sesuatu yang sangat bersemangat, sehingga dia menyatakan, saudaraku, di dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai dengan 19, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Asaf telah berubah. Dulu dia menjadi orang yang fasik, tetapi saat dia berjumpa dengan Tuhan, maka telah berubah. Asaf menjadi orang yang dekat hidupnya dengan Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, dan rindu senantiasa menceritakan akan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana sekarang mengaplikasikan renungan yang kita dengar bersama pada pagi hari ini? Ada 4 hal yang perlu kita kaji bersama-sama. Yang pertama, waspada dan berjaga-jagalah terhadap lingkungan di mana kita hidup yang bisa menjebak kita untuk hidup jauh dari hadapan Tuhan. Kehidupan yang diberkati oleh Tuhan akan menjadi bencana jika tidak didukung oleh kematangan dan kedewasaan rohani. Yang kedua, jangan terlalu cepat mengambil satu kesimpulan hanya dengan menggunakan perasaan, menggunakan emosi, atau menggunakan pikiran yang cepat, pikiran yang pendek. Yang ketiga, mari kita membangun relasi dengan Tuhan secara intim dan berkesinambungan, agar supaya kita kuat, tidak terombang-ambing oleh berbagai macam ajaran apapun yang ada di dunia ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang tetap berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Dan yang terakhir adalah senantiasa bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Takaran berkat kepada setiap orang itu berbeda satu dengan yang lain. Kita mensyukuri karena apa? Semua yang ada pada kita adalah milik daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi pelaku-pelaku firman dan bercermin dari Mazmur 73. Perubahan yang terjadi seperti anak tangga ketika ayat yang keempat sampai ayat yang ke-12 menyatakan penurunan kehidupan daripada Asaf sampai kepada titik nadir. Tetapi puji syukur, turning point terjadi pada ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28, merupakan tangga pemulihan dari kehidupan Asaf. Dari dasar dia menjadi orang fasik, sekarang menjadi orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Kiranya kasih karunia memberkati saudara dan saya. Mari kita hidup di dalam kebenaran dan kekudusan Allah. Tuhan Yesus memberkati.
Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu ke depan. Mendukung program pemerintah untuk memutuskan rantai penularan virus COVID-19, seluruh kegiatan tengah minggu kebaktian anak, PRBK dan kebaktian umum diadakan di rumah masing-masing, dan khusus untuk kebaktian umum akan adakan melalui video atau channel YouTube. Bapak Ibu Saudara bisa beribadah minggu depan bersama-sama kembali di dalam rumah-rumah kita masing-masing. Kemudian yang kedua, minggu ini ada saudara-saudara kita yang berulang tahun. Yang pertama, Bapak Surya Setiawan tanggal 24 Maret, kemudian Bapak Yudi Mulyana 25 Maret, Saudari Irina Wijaya tanggal 25 Maret, Ibu Gyoksha tanggal 26 Maret, Ibu Marlina Gunawan tanggal 26 Maret, kemudian Bapak Pendeta Dodi Ratnawijaya tanggal 27 Maret, Bapak Diaken Sugianto tanggal 27 Maret, kemudian Bapak Malvin Setiawan tanggal 27 Maret, Ibu Magdalena tanggal 28 Maret, dan Ibu Tan Aijen tanggal 28 Maret. Selamat untuk saudara-saudara yang berulang tahun di minggu ini. Kemudian ada ulang tahun pernikahan. Yang pertama Bapak Liu Sin Yui dan Ibu Yenti tanggal 22 Maret. Kemudian Bapak Andre Iska Gotifar dan Ibu Dewi Purnama Raharja tanggal 23 Maret. Kemudian Bapak Om Yusak dan Ibu Ivon tanggal 26 Maret. Selamat ulang tahun pernikahan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian Bapak Ibu Saudara, bila Bapak Ibu Saudara ingin memberikan persembahan untuk gereja Tuhan, Bapak Ibu Saudara bisa memberikannya melalui rekening BCA atas nama Kia Taman Kobo Indah. Di bawah ini nanti akan ditayangkan, atau di layar ini akan ditayangkan nomor rekeningnya. Bapak Ibu Saudara bisa mentransfernya untuk mendukung pelayanan gereja Tuhan di tempat ini, dan untuk mendukung setiap kegiatan gereja Tuhan di tempat kita beribadah. Itulah pengumuman untuk sepekan. Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan, dan Bapak Ibu Saudara juga bisa saling menginformasikan antar jemaat apa yang akan terjadi perkembangan berikutnya, khususnya untuk kegiatan ibadah. Dan secara khusus Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung dalam grup WA Gia Family, grup lain Gia Family, bisa memantau terus setiap perkembangannya dan informasikan ke saudara-saudara seiman kita yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bersama-sama berdoa syafaat, dan doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Dodi Ratnawijaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengarahkan hati kita akan berdoa syafaat, memohon akan pertolongan, akan berkat yang daripada Tuhan. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah. Kami mengucap syukur ya Bapa, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak kami harapkan, tetapi kami yakin dan percaya ada campur tangan dan kuasa Tuhan yang ada bersama dengan kami, sehingga kami tidak larut dalam ketakutan maupun kekhawatiran. Bahkan kami bisa lepas dari kecemasan kami, karena kuasa Tuhan yang ada melebihi daripada apapun juga. Untuk itu ya Tuhan, firman-Mu sungguh meneguhkan akan setiap kami, untuk kami senantiasa waspada, dan kami terus berjaga-jaga akan setiap kehidupan kami, sehingga melewati apapun juga penderitaan dan kesulitan hidup, iman kami tetap teguh di hadapan Tuhan, pengharapan kami tetap utuh di hadapan Tuhan, sehingga Engkau Tuhan yang menuntun kami, baik Tuhan setiap kami yang mengalami duka cita, setiap kami yang mengalami sakit penyakit, kami mau tahu Tuhan, pengharapan kami terus di dalam Tuhan. Engkau yang lebih daripada apapun juga ya Tuhan, sanggup untuk melepaskan kami, untuk menyembuhkan kami, dan membawa kehidupan kami untuk kami boleh tampil melebihi daripada orang-orang yang mengalami kemenangan. Terima kasih ya Bapa.
kami menyerahkan akan setiap sidang umat Tuhan yang saat ini sedang beribadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan tetap menjaga mereka, perlindungan Tuhan sungguh nyata atas kehidupan mereka, dan sukacita Allah sungguh melimpahkan bagi setiap keluarga-keluarga yang saat ini sedang beribadah di hadapan Tuhan. Engkau terus memberkati apapun yang mereka usahakan. Engkau yang terus Tuhan membukakan akan pintu berkat-Mu, sehingga kami yakin dan percaya Tuhan Engkau sumber segalanya akan kehidupan umat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami terus mendoakan akan saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan akan berikan mereka kekuatan, bahkan penghiburan-Mu sungguh semakin nyata, sehingga melewati sakit penyakit mereka tetap memiliki pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami juga menyerahkan akan kondisi bangsa dan negara kami, bahkan di dalam dunia ini ya Bapa, yang saat ini sedang terjangkit suatu virus. Kiranya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan ada rancangan dan kuasa Tuhan yang sedang bekerja atas negeri kami, atas dunia ini, sehingga Tuhan, kami umat-Mu senantiasa memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kami terus berdoakan bagi mereka yang ada di garis depan, para tenaga medis, para dokter, perawat, dan setiap unsur elemen yang mendukung atas virus ini ya Bapa, penanganan virus ini. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menjaga mereka, sehingga lewat tangan-tangan mereka Tuhan, lewat apapun yang mereka kerjakan, menjadi alat kepanjangan Tuhan untuk kami melewati akan kondisi yang saat ini sedang kami alami. Terima kasih ya Bapa. Kami terus mendoakan juga bagi setiap pemerintahan yang menanganinya. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan rasa takut akan Tuhan, sehingga negeri ini pun boleh mengalami pemulihan yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mendoakan bagi saudara kami yang minggu-minggu ini bersukacita lewat ulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran. Tuhan memberkati akan masa depan, pekerjaan, dan rutinitas mereka, sehingga kami yakin dan percaya Bapa, kuasa Tuhan akan senantiasa hadir tengah-tengah kehidupan dan aktivitas umat-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami mendoakan setiap sidang umat Tuhan dimanapun mereka berada, kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Allah senantiasa melingkupi atas setiap umat-Mu. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Tuhan, Allah kami yang hidup. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Jemaat yang terkasih, kini arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Tadahkan tanganmu dan terimalah anugerah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Allah Bapa, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan serta penghiburan oleh kekuatan Roh-Nya yang kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Bapa,
Tuhan Yesus memberkati kita.